Hai, kembali lagi di podcast Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Hai. Anjay. Oke, senang sekali hari ini Ya, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Halo. Sangat aman sekali ya. Jelas. Halo Mas Noval, apa kabar? Halo Ulia, baik dong. Kita harus tetap sehat ya di masa pandemi begini. Harus tetap jaga stamina. Iya, betul jaga sekali. tenaga supaya bisa terus melawan. Bisa terus melawan dong. Oh iya, tanganku kiri di. Melawan dengan gembira, jangan lupa ya. Oh iya, harus melawan dengan gembira biar nggak sepanang. Kalau Iya, sepanang betul. nanti malah repot kita. Iya, jangan sepanang-sepanang. Ini hidup udah terlalu sepanang, guys. Oke, Mas Noval. Gimana Ul? Gimana Mau ini? Soal apa ini? Iya, jadi Mas Noval ini kan kuasa hukum dari salah seorang klien yang bernama Muhammad Baihaqi nih. Tapi dengan kasusnya yang dia ada seorang tunanetra yang kemudian mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi CPNS pada tahun 2019. Nah, tersiar kabar bahwa Muhammad Baihaqi ini tidak diluluskan begitu dari beberapa tes yang sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan tesnya itu dia sudah lakukan dengan semuanya oke gitu. Kamu tahu dari mana? Dari rilis LBH Semarang ya? Banyak termasuk itu salah satunya. Bahkan tadi siang pun juga sudah melakukan audiensi dengan ombudsman berkaitan dengan maladministrasi begitu. Nah, aku mau nanya nih ke Mas Noval, gimana sih sebenarnya hak-hak dari para penyandang disabilitas ini, apakah itu sebenarnya diatur dalam undang-undang atau bagaimana? Iya, kalau kita mau bicara soal kasusnya Mas Baihaqi ya, aku biasanya manggil dia Mas karena secara usia memang di atasku, meskipun mukaku ya sangat di antara muda. teman-teman LBH ya paling tua lah ya. Nah, kalau kita ingat kasusnya, kemudian coba kita lihat, maka saya pikir kita akan apa itu kalau kita Berefleksi. Yaitu maksudku berefleksi bagaimana negara ini kemudian menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengampu kewajiban ya, penegakan hak asasi manusia. Nah, beliau itu kan seorang penyandang disabilitas netra yang kemudian nggak konon tapi memang betul dia dianggap tidak memenuhi syarat dalam seleksi CPNS sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Randu Blatung di Provinsi Jawa Tengah. Kenapa dia dianggap tidak memenuhi syarat? Karena bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penyandang disabilitas yang layak untuk jadi seorang PNS pada saat itu ya seleksi 2019 adalah seorang tunadaksa ringan. Oh gitu. Tunadaksa ringan ya. Artinya dia mengecualikan penyandang disabilitas yang lain. Nah, artinya bahwa berarti gimana? Pemprov Jateng mengakomodir penyandang disabilitas enggak. Meskipun dia mengakomodir penyandang disabilitas daksa ringan ya, tapi ada pembedaan di situ. Tahu kan? Diskriminasi itu bukan hanya soal pembedaan disabilitas dan non disabilitas, tapi juga pembedaan jenis. Yang boleh jadi PNS tunadaksa, yang boleh, yang enggak orang-orang yang pakai kursi roda nggak bisa nih. Masa sih mampu gitu loh? Masa sih misalnya gini, ada ungkapan misalnya Mas Baihaqi tunanetra, kok iya dia kan ngelamar jadi guru matematika nih. Kok jadi guru matematika emang bisa tunanetra jadi guru matematika? Mana ada sih guru matematika yang tunanetra misalnya gitu. Ada juga anggapan-anggapan yang demikian. Tapi secara faktual Mas Baihaqi itu saat ini juga berprofesi sebagai guru matematika di SMP dan SMA swasta ya di Kota Pekalongan. Dan itu bukan sekolah yang SLB kan, sekolah umum. Itu sekolah umum. Dia bisa ngajar, dia bisa berprestasi, bahkan yang saya tahu beliau jadi pembimbing Olimpiade Matematika. Wow, nah, yang perlu ini ya Ulia sama teman-teman tahu, Mas Baihaqi ini
dengan kondisinya yang penyandang disabilitas tunanetra, tapi dia punya namanya SERDIK, sertifikat pendidik dari Kemenristek Dikti yang membuktikan bahwa dirinya adalah guru profesional. Wow, luar biasa sekali ya. Iya dong, guru profesional yang mana kalau kita lihat merujuk pada aturan penerimaan CPNS ya, bagi pelamar jabatan guru yang udah punya SERDIK itu kan setelah SKD nanti ada SKB tuh. Nah di SKB itu dia auto lulus, auto nilai maksimal. Jadi bisa kita bayangin ya, Mas Baihaqi itu kan tinggal tes SKB tuh, sementara dia punya SERDIK tuh. Artinya dia bisa, ya hampir dipastikan dia akan lulus lah ya, karena nilainya pasti maksimal. Memang berdasarkan info yang tadi disampaikan Mas Baihaqi sendiri, nilainya itu paling tinggi di antara yang lain. Nah ini juga apa ya namanya, kita nggak boleh ngejudge orang dari cover ya. Oh iya, don't judge it's by cover. Ya, pokoknya, gitu. Pokoknya kita nggak boleh melihat orang itu dari secara fisik. Ya, dia, betul. Ya belum tentu orang-orang yang non disabilitas secara secara kemampuan akademik dan kompetensi dia sebagai guru lebih oke. Banyak juga orang-orang yang non disabilitas tapi jadi guru. Iya, betul sekali. Datang cuma absen, udat-udut ngopi, kira-kira gitu kan. Nggak jaminan juga non disabilitas itu jadi guru profesional kan. Dan nggak jaminan juga, atau bukan nggak jaminan ya. Maksudnya kita nggak boleh bilang bahwa kamu nggak mampu. Atau kita sok-sok jadi pahlawan. Nanti kalau kamu jadi guru di sekolah umum, nanti kamu dibully sama murid-muridnya. Aduh, itu sama persis apa yang tadi disampaikan sama Mas Baihaqi gitu. Iya, jadi karena bukan ketakutan sih, alasannya saat dia ditolak itu nanti akan dibully sama siswa-siswanya begitu. Ini kan sangat tidak rasional ya menurut saya begitu. Itu kan hal-hal yang sifatnya asumtif. Iya, betul. Asumtif, belum tentu terjadi dan sebagainya. Kita boleh nengok deh apakah negara kita itu punya aturan sih yang melindungi penyandang disabilitas supaya bisa kerja misalnya. Selama ini kan yang terjadi teman-teman penyandang disabilitas itu kan diberi pelatihan, kemudian dan lain sebagainya supaya dalam tanda kutip berdaya ya, mampu hidup sendiri kira-kira gitu. Jadi saya pikir perspektif bahwa mereka nggak mampu kerja di sektor-sektor formal masih terbawa tuh, menjangkit para pejabat. Nah ini sangat fatal kalau kita punya pejabat yang punya perspektif demikian. Misalnya nih kita boleh lihat nih, misalnya ada di Undang-Undang Dasar tuh ada hak untuk sorry saya kadang suka batuk-batuk gitu karena kalau aku batuk aku ngerasa seksi aja. Rasakan gitu, biar lebih pede gitu kan di video ini. Nah Undang-Undang Dasar dibilang bahwa hak untuk bisa bekerja adalah hak asasi, hak semua orang. Undang-Undang Dasar nggak membedakan kamu laki-laki, perempuan, disabilitas netra, rungu atau apapun nggak ada. Betul dia sekali. Ngomong soal kewajiban negara terhadap warga negara. Penyandang disabilitas warga negara Indonesia bukan warga negara dong. Iya dong, warga negara punya hak nggak? Punya dong. Undang-Undang Dasar, kemudian ada di Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Setiap orang itu bebas untuk bisa bekerja, berpartisipasi sebagai warga negara itu ya. Nah kalau dia mau jadi guru pegawai negeri, kemudian dia dianggap tidak memenuhi syarat karena dianggap tidak mampu ya, dalam tanda kutip dianggap tidak mampu. Dan itu hanya asumtif. Hanya asumtif. Sementara dia nggak dites bisa ngajar apa enggak. Secara faktual empiris dia mengajar, punya sertifikat profesional ya kan. Itu jelas melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Belum lagi kita ini tuh di tahun 2011 kita meratifikasi konvensi untuk hak-hak penyandang disabilitas. CRPD ya. Artinya apa? Kalau kita meratifikasi konvensi itu artinya kita menundukkan diri sama isi konvensi itu. Artinya
negara kita Indonesia berkomitmen dalam penegakan hak-hak penyandang disabilitas. Yang kemudian setelah ratifikasi di tahun 2011, kemudian 2016 muncul ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di situ jelas juga bahwa penyandang disabilitas itu nggak boleh didiskriminasi. Di situ pengertian disabilitas juga nggak terbagi-bagi. Tidak terkotak-kotakan ya? Iya, nggak bisa dikotak-kotakan. Ini penyandang disabilitas daksa, ini penyandang disabilitas intelektual, ini penyandang disabilitas. Ya haknya semua sama. Dan dilindungi. Harusnya dilindungi. Karena itu kan, karena kita punya undang-undang soal itu, penyandang disabilitas tuh. Dia bisa kerja, dia bisa berpartisipasi dalam pemerintahan ya, dan termasuk nggak boleh dia dihalang-halangi untuk bisa bekerja. Itu aturan secara nasional soal penyandang disabilitas. Terus kalau konteks Jawa Tengah gimana? Ada juga. Jangan dikira Jawa Tengah itu karena mendiskriminasi Mas Bayhaqi nggak ada aturannya. Ada. Gimana itu Mas Novel? Jadi ada perda soal penyandang disabilitas, ada pergub ya, peraturan gubernur soal penyandang disabilitas. Nah di situ penyandang disabilitas itu boleh berpartisipasi atau bekerja baik dalam sektor pemerintah maupun swasta. Itu jamin. Perda loh, perda siapa ya? Ya Pemprov Jawa Tengah lah yang bikin. Artinya kalau kita taat atau konsisten ya terhadap niat baik kita dalam penyusunan perda itu, harusnya pemerintah Jawa Tengah nggak mengkotak-kotakan penyandang disabilitas apa yang bisa jadi PNS dan sebagainya. Iya, jadi saya tidak bisa berpikir yang hak-hak para disabilitas yang sudah diatur dalam undang-undang dasar, kemudian juga diatur dalam peraturan daerah, kemudian ada di dalam undang-undang HAM, konvenan juga. Undang-undang penyandang disabilitas juga ada. Ya ampun, banyak sekali undang-undang yang sebenarnya sudah dibuat untuk melindungi hak-hak ataupun menjamin hak-hak para disabilitas ini bisa terpenuhi. Tapi pada kenyataannya undang-undang tersebut ya hanya sekedar gimmick normativitas aja. Ya apa ya, buat pantes kali ya. Buat apa namanya ya, buat ya daripada nggak ada kerjaan kita bikin undang-undang yo gitu kali ya. Astaga. Ya apa ya namanya, sayang banget ya. Ada banyak sekali peraturan undang-undang yang nggak dipakai sama pemerintah, atau bukan nggak dipakai sih ya. Lebih tepatnya aku mau ngomong bahwa pemerintah Jawa Tengah melanggar. Melanggar. Ingat ya, Pemprov Jateng melanggar hukum, melanggar undang-undang dasar, melanggar undang-undang hak asasi manusia, melanggar undang-undang penyandang disabilitas, melanggar perda yang dibuat sendiri. Itu sudah dibuat sendiri, dilanggar sendiri. Itu kan bagai menjilat ludah kita sendiri. Iya, udah dibuang dijilat lagi. Ngeri. Nah, terus perlu tahu juga tuh. Terus tadi kan ngomong soal aturan soal penyandang disabilitas nih ya. Terus gimana soal rekrutmen CPNS sih? Iya. Nah, kalau kita rujuk pada undang-undang SN ya, undang-undang soal aparatur sipil negara, terus ada peraturan pemerintah soal PNS atau ASN itu juga. Dia bilang bahwa manajemen ASN ya, manajemen aparatur sipil negara itu berdasarkan merit system. Apa itu merit system? Itu artinya manajemen baik rekrutmen, pengangkatan, jabatan dan lain sebagainya ya kan. Itu harus berdasarkan penilaian kinerja. Bukan pada warna kulit, bentuk disabilitas, diskriminatif sekali, laki-laki, perempuan, status perkawinan. Misalnya kamu janda atau duda single parent gitu ya nggak boleh jadi ketua, jadi kepala atau rumah tangga aja nggak bisa, misalnya itu nggak boleh. Karena berdasarkan merit system, mendasarkan pada kinerja betul, bukan soal identitas. Yeah. Nah, kalau kita lihat
kasusnya Mas Bayhaqi gimana? Rekrutmennya aja udah membeda-bedakan jenis disabilitas. Gimana mau ngomongin soal apa hak-hak yang lain? Itu kan ya sedih aku. Di awal aja tidak bisa berpikir. Iya, nggak bisa pikir. Di awal aja udah diskriminasi. Gimana mau? Padahal ini Mas Bayhaqi sendiri sudah melewati proses yang cukup panjang begitu. Iya, benar-benar. Bahkan pada saat verifikasi yang seharusnya datanya beliau kemudian diverifikasi betul atau tidak, tapi justru malah pada saat itu kemudian digagalkan atau dianggap tidak lulus begitu kan. Itu saya yakin perjuangannya tidak mudah sih. Ya, nggak mudah. Apa yang dilakukan Bayhaqi, aku pikir bukan hanya untuk dirinya sendiri. Iya, betul. Ada Bayhaqi yang lain. Ada Bayhaqi yang lain. Yang satu periode sama Bayhaqi aja ada 3 orang. Oh. Jadi nggak cuma Mas Bayhaqi, ada 3 orang yang kemudian dianggap tidak memenuhi syarat karena dia netra. Nah, terus ada lagi yang unik. Jadi proses untuk mendaftar CPNS itu kan diatur dalam Permenpan RB ya, nomor 23 tahun 2019. Dalam Permenpan itu kemudian keluar surat edaran supaya lebih jelas nih ya. Itu kan ada soal penyandang disabilitas bisa mendaftar pada formasi disabilitas gitu-gitu ya. Kemudian Menpan ngeluarin surat edaran bulan-bulan November kalau saya tidak salah ingat. Dia bilang gini, wahai instansi-instansi, enggak gitu sih tapi maksudnya kepada instansi-instansi yang membuka rekrutmen CPNS itu untuk tidak menetapkan syarat yang tidak berhubungan dengan kompetensi. Jadi misal nih ada syarat kamu boleh jadi guru atau kamu boleh jadi PNS, yang penting kamu nggak pakai kacamata, nggak pakai kursi roda, terus misalnya kamu bisa membaca gitu, atau bisa mendengar, itu kan syarat yang tidak berdasar kompetensi. Ya, betul. Maka pada prinsipnya artinya bahwa semua penyandang disabilitas itu boleh daftar selama dia punya kompetensi. Ijazah misalnya aku pendidikan matematika, maka aku mau daftar jadi guru matematika. Itu berdasarkan kompetensi dong. Kecuali aku guru matematika, ijazahku guru matematika, terus daftar jadi guru teknik elektro atau tata boga misalnya, itu kan nggak berdasarkan kompetensi. Gitu loh. Nah terus juga dibilang bahwa selain instansi-instansi itu untuk tidak menetapkan syarat-syarat yang berdasarkan tidak berdasarkan kompetensi, juga dibilang kalau yang udah ngumumin syarat-syarat yang begitu tolong ditinjau ulang gitu loh. Terus juga dibilang di surat edaran itu dibilang bahwa penyandang disabilitas itu boleh mendaftar pada formasi lain. Kan selama ini yang ada dalam benak kalau penyandang disabilitas masuknya dalam formasi disabilitas. Kan ada formasi khusus disabilitas, formasi cum laude, formasi umum. Nah terus kan ada formasi-formasi yang nggak buka formasi disabilitas ya, jabatan-jabatan tertentu yang nggak buka disabilitas. Terus penyandang disabilitas boleh nggak daftar? Boleh, sepanjang tadi punya kualifikasi, punya kompetensi. Betul sekali. Yang sesuai dengan jabatan yang dilamar gitu loh. Jadi sah-sah saja teman-teman disabilitas mau daftar apapun, formasi apapun. Nah untuk ditinjau ulang, terus juga dibilang bahwa itu sih 2 garis besarnya. Terus kan kita keberatan tuh karena pemerintah provinsi Jawa Tengah tidak menetapkan syarat-syarat yang tidak berdasarkan kompetensi tadi tuh. Yang katanya harus tunadaksa ringan. Tunadaksa itu juga cuma tunadaksa ringan. Oh iya. Jadi kalau pakai kursi roda nggak boleh. Nah terus emang kalau kursi roda nggak bisa jadi guru? Ya. Kan bisa-bisa aja, mampu-mampu aja. Selagi punya kompetensi tadi. Kualifikasi tadi. Betul. Nah terus kita keberatan tuh, protes sama
ini ya panitia pengadaan sama panitia pengadaan dalam hal ini Sekda Provinsi Jateng ya ketuanya. Terus kita bilang kalau Permenpan bilang begini nih. Terus dia ngomong bahwa surat edaran itu keluar setelah pengumuman yang kita lakuin. Nah, jadi ya udah kadung keluar ya kita ngerujuk sama sama pengumuman itulah. Kan astaga. Aduh. Boleh ngomong parah nggak sih? Menpan RB edarannya nggak diperhatikan. Aduh. Nggak merujuk sama itu. Tuh. Tapi aku juga bingung juga, Ul. Kenapa? Karena Pemprov Jateng ini alasannya ganti-ganti. Waduh, nggak konsisten dong. Mungkin ini ya bahasa kerennya dinamis alasannya. Oh, dinamis. Astaga, alasannya dinamis. Tadi kalau Mas Behaki pertama protes dibilang ini ketentuan pusat. Kita nggak bisa ngatur. Ngikut berarti apa yang menjadi keputusan pusat. Karena pusat yang nentuin bla 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 gitu. Terus pada saat kita keberatan dibilang bahwa ini beda lagi alasannya. Ya itu alasan kita menentukan nggak meninjau ulang karena surat edaran itu keluar setelah pengumuman yang kita keluarkan. Okay. Ganti kan? Ganti. Itu karena surat edarannya keluar telat lah kira-kira. Terus kita udah gugat nih ya, kita udah gugat di PT-UN Pengadilan Tata Usaha Negara soal ketetapan tata usaha itu. Kita udah gugat, alasannya beda lagi. Apa alasannya itu? Alasannya itu karena kebutuhan daerah. Jadi ya daerah butuhnya itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama daerah tersebut gitu. Aduh. Kayak kita nggak tahu itu apa tuh. Berapa menit lagi tuh? Wah, 5 menit lagi Mas Naufal. Bro, amat lagi asik ngobrol. Lagi asik ngobrol. Oke, jadi Mas Naufal ini kan selaku kuasa hukum dari Mas Baihaqi yang selama ini melakukan advokasi kasus Mas Baihaqi nih dan sudah sampai dengan saat ini begitu. Nah, apa sih harapannya Mas Naufal selaku kuasa hukum dari Mas Baihaqi begitu untuk kedepannya? Saya pikir harapan saya secara umum ada reformasi birokrasi yang terjadi ya. Reformasi birokrasi. Jadi saya pikir selain saya menjadi kuasa hukumnya Mas Baihaqi dan harapan khususnya kasus ini bisa selesai, Baihaqi bisa kembali haknya sebagai peserta CPNS ya, bisa mendapatkan haknya kembali kira-kira gitu. Nah, secara umum saya pikir jangan lagi ada Baihaqi yang lain. Jangan lagi ada diskriminasi yang terjadi kepada penyandang disabilitas. Saya pikir Mas Baihaqi adalah satu dari sekian banyak kasus yang muncul permukaan. Jadi kayak Gunung Es misalnya nih. Selain Mas Baihaqi ada kasus yang lain di Jakarta. Kemudian tahun lalu yang sempat booming Dokter Romi, dokter yang pakai kursi roda, dokter gigi dianggap nggak mampu. Nah, saya pikir proses kejadian diskriminasi itu nggak boleh lagi terjadi. Oh ya, aku mau nyampein juga kalau dibilang mana mungkin sih guru kok tunanetra atau kata pusat nggak boleh gitu ya, guru tunanetra. Jangan salah, di provinsi lain, provinsi DKI Jakarta itu ada yang lolos. Kebetulan teman seperjuangannya Mas Baihaqi. Iya, itu tunanetra juga di provinsi DKI Jakarta lolos jadi PNS. Ada yang jadi guru, ada yang jadi analisis hukum. Wow, luar biasa sekali. Ya artinya hal ini nggak terjadi di setiap provinsi ya, aturan-aturan diskriminatif itu. Nah, Jawa Tengah ini provinsi yang saya pikir diskriminatif ya. Untuk itu saya pikir selain upaya gugatan tata usaha negara, kita juga meminta kepada Ombudsman Republik Indonesia dan Komnas HAM supaya turun tangan lah. Ini ikut terlibat langsung berkaitan dengan permasalahan ini dan ke depan selanjutnya supaya nggak ada lagi diskriminasi bagi teman-teman penyandang disabilitas. Gitu sih, Ul. Ya, jadi penyandang disabilitas pun juga manusia begitu dan harus diperlakukan sebagaimana manusia. Ya, benar. Oke,
Wow. Siapa yang mau tutup? Luar biasa sekali Mas Novel. Terima kasih banyak. Next time kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Jangan lupa melawan dengan gembira. Bye. Dadah.